Pakistan yang kita harapkan akan mewakili kepentingan dunia ya Prof Koni, ini kan dia akan bertindak sebagai mediator gitu. Apa yang harus jadi skala prioritas Pakistan untuk kemudian dicapai dari perundingan ini, terlepas dari keinginan masing-masing pihak yang mungkin tidak akan bisa terpenuhi sepenuhnya? Saya sih saya kan tadi bilang ada 3 kekuatan dan kelemahan Pakistan. Tapi kalau kita lihat kekuatannya, saya sangat berharap kekuatan Pakistan untuk bicara dengan Trump, bicara dengan fans gitu kan, itu akan lebih mempermudah komunikasi itu disampaikan karena langsung ke pihak yang terlibat. Yang kedua, bagaimana kapasitas intelijen dan militer yang bisa berkoordinasi, karena disebut-sebut mereka tuh koordinasinya sangat baik ya. Dalam beberapa dokumen yang saya baca, hubungan mereka terkait 2 hal itu sangat dekat. Yang ketiga, bagaimanapun juga jangan kita lupakan di sini tuh ada pemain yang sangat penting, yaitu China dan Rusia. Karena apapun kehebatan Pakistan, kemahiran Pakistan berdiplomasi, tetap saja ada kemampuan dua raksasa yang bisa menentukan ini bisa tidak, iya dan tidak, yaitu Rusia dan China di Dewan Keamanan PBB. Jadi ini juga menjadi menarik. Jadi Pakistan satu hal, tapi kita juga jangan lupakan approach di bawah meja atau approach melalui jalur telepon dan lain-lain yang dilakukan Kremlin dan dilakukan oleh Beijing. Oke, baik. Kita bicara sedikit soal bagaimana peran Rusia dan China ke Prof Alex sekarang. Prof, Rusia dan China ini kan diharapkan menjadi titik keseimbangan baru di tengah bagaimana kita melihat ada 2 negara yang begitu berkuasa, tidak terhentikan, tidak terkendali begitu. Prof, bagaimana kemudian dunia bisa berharap pada Rusia dan China lebih dari sekedar, ini kan kalau kita melihat gerakan-gerakan diplomasi yang dikeluarkan oleh Rusia dan China sepertinya tidak ingin tangannya terlalu kotor ya Prof. Harus seperti apa sebenarnya mereka ikut campur dalam masalah ini? Ya, justru kesempatan sekarang ini Rusia dan China saya kira bisa menunjukkan bahwa mereka bisa juga memainkan peran kepemimpinan global, ya, global leadership. Ya, kita berharap di samping mereka memperhitungkan ada kepentingan strategis mereka sendiri, tapi di sini betul-betul dunia berharap agar mereka betul bisa menjadi suatu penengah begitu di antara Iran dan Amerika Serikat ini. Jadi kalau mereka bisa memainkan peran konstruktif seperti itu, maka dunia akan makin percaya kepada 2 kekuatan besar ini. Karena ini kan di dalam konflik ini ada Amerika Serikat yang punya hak veto di Dewan Keamanan PBB ya, dan China dan Rusia juga kan punya hak veto. Jadi kita berharap bahwa mereka justru bisa memainkan peran leadership yang sekarang ini sedang dibutuhkan. Karena kalau berhadapan ini Amerika Serikat dan Iran ini kelihatannya mencari titik temunya itu saya sendiri kok agak pesimis bisa ketemu gitu ya. Belum lagi soal waktu tadi pressure untuk Presiden Trump kan, dan disitulah kita berharap agar peran konstruktif ini ditunjukkan oleh China dan Rusia demi kepentingan dunia secara keseluruhan. Jadi bukan lagi kepentingan strategis mereka sendiri ya, kalkulasi strategis mereka sendiri, tapi kepentingan yang lebih luas lah yang mereka bawa ke meja perundingan ini atau di dalam konflik ini, supaya bisa dicarikan satu solusi yang saya bilang tadi harus take and give, tidak bisa salah satu yang menang aja, nggak mungkin itu, dan itu terlalu ideal begitu ya, dan nggak akan terjadi. Biasanya di dalam konflik yang rumit seperti ini harus ada yang harus ada take and give ya. Amerika diberi apa gitu, Iran juga diberi apa gitu ya, sesuai dengan kepentingan, dan disitulah titik temunya. Dan saya pikir peran Pakistan di sini tidak bisa terlalu banyak berharap kita ya, karena Pakistan tidak lebih besar daripada pihak-pihak yang berkonflik ini. Dia tidak lebih dari sebagai interlokutor aja ya, sebagai orang yang menyambung lidah dari kedua belah pihak. Karena itu kita berharap China dan Rusia lah yang mempunyai political leverage yang lebih besar, tetapi tidak terikat pada kepentingan strategis mereka sendiri, tapi memikirkan kepentingan dunia, ekonomi global yang saat ini mempengaruhi kita semua termasuk di Indonesia ini begitu. Prof Alex, tapi masih percaya dengan kekuatan diplomasi, veto, dan Dewan Keamanan PBB ya Prof? Ketika kemarin kita menyaksikan bagaimana Israel melakukan serangkaian serangan di Gaza, Dewan Keamanan pun tidak berdaya untuk menghentikan. Apakah jangan-jangan memang yang dibutuhkan adalah unjuk kekuatan militer dari 2 negara ini? Ya, kita tidak, pertanyaan Anda bagus ya, tapi kita tidak boleh memberi kesan bahwa kita give up ya dengan jalur diplomasi. Karena itu that's the only way
alternatif terhadap kekuatan militer. Kekuatan militer itu menghancurkan banyak pihak, tidak menguntungkan siapapun. Karena itu jalur diplomasi dengan segala kelemahan dari Dewan Keamanan PBB itu masih jauh lebih baik daripada eskalasi setelah gencatan senjata ini. Kalau ada eskalasi setelah gencatan senjata ini akan sangat luar biasa dan akan merugikan kita semua. Karena itu kita menyerukan kepada dunia supaya lembaga-lembaga multilateral seperti Dewan Keamanan PBB itu tetap digunakan sebagai jalur diplomasi yang terbaik, ya. Karena itu alternatif yang kita punya daripada menyerah kepada kekuatan militer begitu. Prof Koni mungkin ingin menambahkan tadi sempat terdengar ada suaranya tadi, Prof. Iya, saya cuma menambahkan begini, kita tuh kan bahas Lebanon dari tadi juga ya, bagaimana menjadi duri dalam daging dalam sini. Yang saya mau bahas soal Lebanon itu begini, kita jangan lupa isu Lebanon ini nggak bisa lepas dari PBB dengan resolusi 1701. Pertanyaan saya, kenapa ya resolusi PBB 1701 yang dari tahun 2006, which is 20 tahun lalu itu, terus bermasalah dan tidak dihormati. Jadi menurut saya, resolusi ini hanya dihormati di atas kertas, tapi dilanggar di lapangan. Jadi menurut saya dalam pertemuan berikutnya, atau kita berharap di PBB segera dibahas, ada kelemahan-kelemahan implementasi dari penegakan resolusi 1701. Pertama, resolusi ini nggak punya mekanisme sanksi kuat, ya kan? Atau chapter 7 yang bisa memaksa compliance. UNIFIL hanya boleh mendukung LAF misalnya kan. Yang kedua, UNIFIL, makanya kita sangat berduka dengan tentara kita yang gugur di sana, itu sering dituduh sebagai akomodatif Hizbullah. Nah, bagaimana supaya 1701 tidak dianggap seperti itu lagi? Yang kemudian tidak ada lagi kekuatan eksternal yang netral dan juga kuat untuk bisa memaksa kedua pihak, karena itu nggak ada. Kita mesti lihat juga dari perspektif Israel, itu kenapa ini agak mengerikan, karena stockpile rudalnya Hizbullah itu sudah membengkak menjadi 200 ribuan stockpile. Artinya yang mau dilihat dari, kita mesti bicara dari perspektif Israel juga ya. Dari perspektif Israel, ini ada state within state yang nggak bisa dikontrol oleh Lebanon. Dan inilah kenapa juga Israel sering banget jadinya melanggar wilayah Lebanon karena itu. Jadi menurut saya ada masalah krusial di luar tadi masalah Hormuz, di luar masalah ceasefire, di luar masalah Lebanon yang tidak dilibatkan. Tapi terlepas dari itu kita mesti kembali juga ke dalam resolusi 1701, karena ketika kita bicara perang Lebanon, kita bicara tentang resolusi 1701, kita bicara tentang UNIFIL. Ini yang menurut saya sekaligus harusnya juga PBB ini sekarang concern, jangan cuma diam saja dan berharap kepada Pakistan atau berharap kepada China atau berharap kepada Rusia. Tapi this is the issue of United Nations yang mesti diselesaikan. Oke, baik. Ini pertanyaan terakhir untuk Prof Koni dan juga Prof Alex. Ke Prof Koni terlebih dahulu, Prof. Ini kan sejumlah pengamat, peneliti, akademisi menyayangkan sikap pemerintah Indonesia yang dianggap tidak jelas, Prof Koni. Seberapa penting menurut Anda pemerintah Indonesia ini menunjukkan sikap atau menentukan sikap, dan apa dampaknya kalau kita terus ambigu seperti saat ini? Yang pasti kita itu dengan banyak hal yang kita kelihatan jadi ambigu. Pertama, kita bergabung ke BOP itu membuat, saya dari awal udah bilang Presiden pasti akan ambigu. Makanya ketika perang ini terjadi, saya langsung bilang itu satu-satunya jalan buat exit keluar dari BOP. Karena dimanapun, termasuk di Rusia, kami melihatnya BOP, Indonesia jadi bagian dari BOP, akhirnya Indonesia menjadi bagian dari Trump dan kawan-kawan, which is ada Netanyahu di sana. Padahal posisi kita non-alignment itu adalah posisi harga mati yang sudah dari era Soekarno itu dipertahankan dan diumumkan ke seluruh dunia dan menjadi core penting kita itu sebagai pemimpin, salah satu pemimpin non-alignment movement. Nah sekarang kalau dipertanyakan, saya sih sebenarnya agak sedih ya, kok Pakistan itu malah bisa lebih bermain dibandingkan seorang Prabowo Subianto gitu loh. Saya heran misalnya sekarang Pak Prabowo katanya mau ke Rusia berapa hari lagi ke depan ini hanya untuk cari minyak. Semua negara sedang kekurangan minyak dan energi, tapi nggak ada presiden jalan-jalan untuk cari minyak, itu urusan menteri energi. Nah kenapa untuk cari minyak bisa mendadak pengen bertemu Presiden Putin, tapi untuk membereskan masalah dunia, karena kita bagaimanapun suka atau tidak suka kita negara muslim terbesar ya. Makanya banyak hal Iran kayaknya agak kecewa dan kenapa kapal kita tertahan di Hormuz. Karena mungkin Iran melihat kok kita ambigu. Nah, inilah hal-hal yang mesti disadari oleh Presiden Prabowo. Tapi kuncinya itu bukan di Presiden Prabowo. Saya rasa Presiden Prabowo ini banyak dipengaruhi oleh orang-orang, oleh buzzer-buzzer, oleh apapun juga namanya di lingkar dia, yang membuat dia nggak bisa berpikir secara lurus dan korek gitu. Dan disitulah kenapa diperlukannya para pemikir, para akademisi, kampus, guru besar, dan lain-lain untuk didengarkan, bukan hanya untuk basa-basi, tetapi didengarkan.
Kenapa Rusia bisa survive sampai hari ini? Karena Rusia itu pertama Presiden Putin itu mengumumkan think tank, semua para pemikir itu didengar. Di Indonesia kan beda, para pemikir bicara dianggap bikin hoax, para pemikir bicara dianggap bikin makar. Jadi ini mesti diluruskan dulu oleh negara Indonesia kalau dia mau jadi negara waras. Karena kalau enggak, menurut saya kita jadi negara tidak waras. Dalam konteks perang ini aja, kita jadi negara tidak waras. Kita negara yang paling akhir ngomong duka cita ketika pimpinan Iran diserang seperti itu, kita kelihatan serba salah, semuanya kita kelihatan gamang gitu, dan itu yang tidak boleh terjadi terus-menerus. Baik, pintu untuk keluar dari BOP sebenarnya banyak. Kemarin kita sudah melihat harusnya pada waktu serangan pertama kita bisa keluar, bahkan terakhir saat prajurit kita tewas itu juga harusnya bisa keluar, tetapi tidak juga dilakukan. Prof. Alex, Anda melihatnya akan seperti apa posisi Indonesia? Karena jauh atau dekat atau cepat atau lambat ya Prof. Alex, kita akan kemudian terkena imbasnya, termasuk bagaimana kapal-kapal kita tertahan di Hormuz. Ya, saya kira saya sepakat dengan Prof. Koni tadi ya, tapi saya izin berbeda pendapat sedikit ya. Saya pikir kita sudah memutuskan untuk ikut di dalam BOP itu, sudah menjadi komitmen dari Presiden Prabowo, sudah sampai pada tahap point of no return. Biarkanlah itu berjalan dulu nanti, seandainya di dalam perjalanan terbukti itu merugikan kepentingan nasional kita, itu baru kita bisa memutuskan untuk keluar ya. Karena itu saya pikir usul bahwa kita keluar sebelum itu dilaksanakan tidak terlalu elok begitu ya. Fakta bahwa kapal kita tertahan, bahwa prajurit kita kemudian ditarget Israel itu tidak merupakan sesuatu yang harus menjadi faktor penentu untuk keluar ya, Prof? Ya, menurut saya sih jangan dulu dikaitkan dengan itu ya, karena BOP ini kan proses tersendiri yang sudah berjalan sebelum ya perang ini terjadi. Jadi kalau nanti itu diputuskan terlalu cepat, saya pikir kesan kredibilitas kita juga akan dipertanyakan ya. Nanti kalau itu sudah berjalan dan ternyata tujuan yang ingin kita capai itu tidak terwujud di situ, barulah Indonesia secara tegas memutuskan, oke, kami melihat bahwa BOP ini tidak melayani kepentingan nasional kami, and then you decide not to join atau meninggalkan BOP itu ya nggak masalah. Tapi kalau sekarang ini juga belum berjalan, sudah berhenti, Indonesia minta mundur, saya kira menurut saya tidak terlalu bagus begitu. Oke, baik. Jadi kalau menurut Anda sudah cukup yang dikatakan oleh pemerintah Indonesia sebagai pernyataan bagaimana posisi kita terhadap konflik saat ini, itu sudah cukup ya Prof. Alex? Ya, saya pikir pernyataan di Kementerian Luar Negeri itu memang terkesan normatif, tapi kan menyatakan sikap di tengah konflik rumit seperti ini dan juga melihat kita seperti apa gitu ya, Republik ini tidak terlalu mudah ya. Karena itu kalau mereka mengeluarkan pernyataan yang sifatnya normatif, saya bisa pahami itu supaya kita menghindari risiko-risiko yang tidak kita inginkan begitu, terkena dampak negatif dari konflik atau perang yang terjadi di Timur Tengah. Baik, terima kasih Prof. Alex dan Prof. Koni untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Ya, terima kasih. Pemirsa, mungkin kita sama-sama merasa jalan menuju perdamaian masih terjal, tapi apapun hasilnya kita akan mengharapkan semoga diplomasi ke depan, semoga diplomasi akan dikedepankan. Sebagai penutup, izinkan saya membaca syair singkat. Ke Islamabad membawa pesan, bukan sia-sia mediasi dijalankan. Jika harga mati terasa timpang, semoga damai tetap jadi pilihan. Sampai di sini Prime Dialog hari ini. Jangan kemana-mana, kami masih akan kembali dengan NTV Prime Bulletin sesaat lagi.